Dengar-dengar ya, mobil bekas itu harganya lagi naik nih. Bener banget. Makin kesini makin naik ya. Apalagi abis lebaran kemarin nih banyak orang prediksi abis lebaran turun, lebaran 2022 kemarin. Tapi nyatanya sampai detik ini harganya naik terus. Tuh, harganya lagi naik. Naik. Kemarin harga berapa nih? Tahun kemarin itu jual yang 2013 belum barong ya, belum barong. Dan yang biasa bukan luxury. Itu padahal masih 132 juta. 132 juta, mungkin yang barongnya 150-an ya? Berarti sekarang 180 naiknya bisa 30 ya. Jutaan. Itu apa faktornya? Kira-kira ya? Apa ya? Mungkin faktornya ini kita sok-sok tahuan tapi ya. Feeling-feeling aja menurut perkiraan aja. Menurut penelitian pribadi ya, opini pribadi. Itu sih harga mobil barunya ya. Tahun ini naiknya gila banget. Itu terus waktu tahun itu dimulai dari akhir tahun lalu ada PPNBM ya. PPNBM itu mulai menggairahkan pasar mobil lagi kan. Nah, itu terus PPNBM di tahun 2022 ini habis, nggak ada. Nah, jadi otomatis harga mobil baru kan ngelambung tinggi banget tuh. Benar. Mulai dari mana? Dari modal berapa tuh? Jadi sebenarnya mulai bisnis mobil kayak gini nggak sengaja. Nggak sengaja. Dulu mah masih karyawan kita. Masih karyawan, kerja kantoran ya. Kerja di bank. Tapi dasarnya dulu gue tuh punya mindset mau punya mobil nggak mau nyicil. Karena kalau nyicil kan ya kita tahu sendiri, kita orang bank, wah bunga buat nyicil tuh ternyata gede. Bunganya tinggi ya. Bunganya tinggi. Nah, sedangkan mobil kan harganya nyusut. Mobil kan bukan kayak tanah, kayak rumah yang harganya naik, tapi dia penyusutannya gede. Nah, terus masa udah penyusutan gede kena bunga lagi. Jadi dulu gue punya duit berapa, itulah dijadiin mobil. Mobil pertama dulu beli 50 juta. Mobil apa tuh? Mobil kuda diesel. Waktu itu tahun 2015. Beli harga 49 juta. Nggak nyampe gocap. Oh, nggak. Tahun depannya dijual. Ya karena gitu. Begitu ada bonus pengen upgrade gitu. Jadi tahun depan dapat bonus. Kita jual, ada untung lebih tuh. Padahal mobil segitu ngejualnya nggak sengaja untuk niatan cari untung. Tapi pas dijual untung. Nah jadinya dari situ mulai tuh besoknya lagi 2 kali jualan untung semua terus. Jadi ya udah berasa kenapa nggak dijadiin aja nih gitu kan. Jadi masih kerja udah mulai tuh jual-jualan satuan. Showroom juga. Betul. Keuntungan dari marketplace yang berani beli mahal itu buat pedagang satuan atau rumahan kayak gini apa nih? Ya keuntungannya tadi saya udah jelasin ya. Karena mereka bersaing harga, mereka berani bayar tinggi-tinggian. Jadi kalau buat saya sih nah, ini ada Innova G Luxury Barong 2013 manual, G Luxury manual ya, 2013. Ini kalau kita lihat ya bempernya udah mulai nganga gitu. Kita lihat dari bannya nih, bannya produksinya 2020 nih. Baru berarti, masih tebel. Nah, ini enaknya kalau beli mobil bannya baru. Ban itu ada duitnya kalau jajan tapi nggak kelihatan PR. Bukan PR gitu ya ban, tapi kalau dijajanin duitnya ada gitu. Ban belakang juga kita lihat produksinya 2021. Nah, belakang juga produksinya 2021 ya. Masih tebel juga, masih baru. Ini kilometernya berapa nih? Oh, joknya udah ganti semua ya. Udah gantian semua nih, udah paten gitu. Aduh, kepentok. Nah, ini joknya udah gantian semua, interiornya bahkan di trim door-nya ini udah diganti juga. Kita lihat kilometernya berapa sih? Nah, kilometernya itu 137.000 ya. Enak nih, mobil lega. Untuk setirnya nih bagian depan udah mulai aus, bagian belakang masih kulit jeruk. Ini mobil ini harga pasaran sekarang di angka 180. Ini mobil langka juga ya, manual G Luxury. 2013 udah barong lagi. Dulu harganya paling 140-150, ini sekarang udah nyampe 180 jutaan. Terus yang ini ada Sienta ya. Waduh. Ini Sienta biasanya ya. Bumper pada turun nih, bumpernya masih masih rapat. Ini tahun 2017, kilometernya 30.000 nih si Sienta. Kita lihat bannya. Nah, bannya 2016. Minggu ke-45 ini berarti tembus ban produksinya 2016 tapi mobilnya itu 2017. Bannya masih 35-40%. Kita buka dalamnya. Lihat tuh kilometernya 30.000. Setirnya masih kulit jeruk.
Kita coba lihat intip-intip. Nah ini nih, Sienta suka ngelupas kayak gini ya. Ini interiornya masih good banget ya. Kita lihat kolongnya dong. Mantan atlet renang bukan nih? Nggak ada ya, ini masih kinclong semua. Kita lihat bagian yang belakang kanan. Ini produksi 2016 juga, sama minggu ke-45. Ketebalannya juga masih 35-40%an lah, kurang lebih ya kalau pakai perkiraan. Ini lihat bumper belakangnya nih. Bumper belakangnya masih ada garisnya tuh ya. Belum pernah di repair, belum pernah didempul nih ciri-cirinya tuh. Ya, masih ada garis sampai segini. Tuh sampai ujung, sampai ujung, sampai ujung. Masih pada rapet. Nah, kaleng. Ya, ini Sienta harganya nih ya, di pasaran udah nyampe 200 loh. Udah ada di marketplace itu yang jual 200, dulu jualan 165 pedagang. Sekarang harganya ini 185 juta. Kita nanti ngobrol-ngobrol sama yang punya ini teman saya ya. Teman saya nih. Temen-temen. Oke, nanti kita ngobrol, kita ganti layar dulu. Ya, ini lagi bareng sama Om Surya ya. Dulu tuh saya sebelum buka jasa inspeksi suka sharing awal-awal sama Om Surya. Jadi sering sharing-sharing nih. Om Surya lagi ada 2 stok mobil. Satu lagi di situ ada 3. Oh, ada nih sama dulu inspektor handal nih. Tapi nggak saya promosiin buat dibeli. Kita tetap sharing-sharing aja tentang ini. Bang Surya nih, denger-denger ya mobil bekas itu harganya lagi naik nih. Bener banget. Makin kesini makin naik ya. Apalagi abis lebaran kemarin nih banyak orang prediksi abis lebaran turun, lebaran 2022 kemarin. Tapi nyatanya sampai detik ini harganya naik terus. Tuh harganya lagi naik. Lagi ini naik ada terus. stok Sienta yang tadi saya bilang itu 2017 ya. V-Matic 2017. Nah, V-Matic 2017. Itu harga sekarang berapa nih? Jualannya. Ini pengen jual ya. 185 juta. Gila, 185 juta. Tahun kemarin dah. Tahun kemarin berapa tuh jual? Tahun kemarin jual tuh 2021 awal-awal masih jual 165. Iya, jual satu. Tipe V ya ini ya? Tipe V-Matic. Ya? Cuma waktu itu KM-nya biasa lagi bangun rumah. Kilometer 30.000 ini ya. Dulu tuh saya pernah mau ngangkat ya mobil di Om Surya, sama warnanya, cuman bedanya Sienta Q 2017 173 kalau nggak salah ya. Cuman itu tapi ya. Ya, cuman gara-gara ada pintu gantian nggak saya ambil. Iya. Nih, dia fair nih kalau saya. Jadi ya fair kalau kita ngecek terus ternyata ada temuan sesuatu terus nggak jadi diambil ya nggak marah-marah kan? Dia detail banget pokoknya ngeceknya. Gua aja miss tuh sealer pintu dikit doang. Iya. Ya pintu tuh ya, pintu diganti akhirnya nggak saya ambil. Pembeli kan masing-masing, nanti kita ngobrol apa aja. Nah, Om Surya itu ada 2 stok lagi, satu lagi. Ini Innova G Luxury barong manual ya. Ini berapa Om Surya? Ini G Luxury bensin barong manual 2013, udah asli barong, udah udah pakai, kalau yang 2013 barong itu udah pakai apa namanya? Airbag. Ini pengen lepas 180 juta pajak terima hidup ya. Ini sekarang pajaknya lagi off. 180 juta? Iya. Tahun kemarin harga berapa nih? Tahun kemarin itu jual yang 2013 belum barong ya, belum barong. Dan yang biasa bukan luxury itu padahal masih 132 juta. 132 juta, mungkin yang barongnya 150-an ya? Berarti sekarang 180 naiknya hampir. Naiknya bisa 30 ya. Jutaan. Itu apa faktornya? Kira-kira ya? Apa ya? Mungkin faktornya ini kita sok-sok tahuan tapi ya. Feeling-feeling aja menurut perkiraan aja. Menurut penelitian pribadi ya, opini pribadi. Itu sih harga mobil barunya ya. Tahun ini naiknya gila banget. Itu terus waktu tahun itu dimulai dari akhir tahun lalu ada PPNBM ya. PPNBM itu mulai menggairahkan pasar mobil lagi kan. Nah, itu terus PPNBM di tahun 2022 ini habis, nggak ada. Nah, jadi otomatis harga mobil baru kan ngelambung tinggi banget tuh. Inspektor yang jelek-jelekin mobil ya. Top. Kagak. Bukan ngejelek-jelekin, tapi detail banget. Ketahuan semua dosa. Mau beli juga nggak jadi pernah kan. Yang metiknya jeduk. Sampai nyundul-nyundul. Metiknya jeduk. Wah, harganya masuk banget. Tapi habis ditengok, jangan bang katanya. Oke, kalau gue Sugoro bilang jangan, mundur. Saya tahu karakter Bang Surya. Dulu tuh pernah ada kejadian masalah metik ya. Jadi ada traumatik sendiri, kerugian karena metik. Dulu itu beli mobil apa?
HRV Special Edition 2019. Nah, beli HRV Special Edition 2019 itu ternyata Bekas bekas jedur. itu tabrakan. Parah. Parah banget kan bekas tabrakannya. Bung tinggi jauh. Itu sih jadinya harga mobil secondnya ikutan naik. Orang yang kemampuannya belinya di second ya udah dia beli second aja. Jadi ikutan naik. Tapi khusus kalau yang Innova yang manual ini ya, karena unitnya memang udah mulai langka ya, khususnya di Jabodetabek ya. Yap. Innova manual itu agak susah, jadi memang harganya jadi naik karena peminatnya banyak, barangnya terbatas. Itu sih yang bikin harganya naiknya lebih gila lah. Gitu. Udah gitu inden lagi. Inden, kalau mobil barunya inden juga. Serangan-serangan marketplace terbaru atau showroom-showroom besar berbasis startup dan juga yang udah gede banget, udah unicorn itu mempengaruhi juga nggak sih? Mempengaruhi juga, mempengaruhi banget ya. Daya beli mereka kan tahu sendiri dulu Iya. ya dulu saya di situ juga. Daya belinya kan tinggi juga ya. Tinggi. Kuat banget gitu kayak Harganya bagus banget tuh mereka tuh. ini marketplace jual beli yang baru muncul terus gede banget gitu ya, berani tinggi-tinggi kan itu akhirnya tergerus ya. Jadi itu pengaruh banget ya. Kalau buat saya sih, saya malah nggak ngerasa tergerus, tapi nggak malah tergerus. ngerasa tertolong. Oh, tertolong Iya. malah nih. Nah, ini. Nih, Kenapa gimana nih? tertolong ya? Ya saya ngerasa barang saya berani dibeli tinggi. Boleh nyebut mereknya sih? Nggak boleh ya? Jangan. Tet gitu aja. Tet gitu ya. Pokoknya mereka Depannya lah. aja depannya. Oh. Oh gitu ya. Apalagi car. Karena ada dua aja. Ada dua ya. Ya itulah mereka itu. Mereka berani bayar tinggi gitu untuk mobil-mobil second dengan kondisi-kondisi yang prima. Nah, jadi kalau kalian emang mau beli mobilnya Om Surya ini ada Sienta V 2017. Nanti Matic. kita lihat keseluruhan dikit-dikit. Tapi nggak saya inspeksi. Jadi tetap kalau kalian mau beli, kalau bisa bawa inspektor sendiri. Ya. Jangan saya nggak ada urusannya sama masalah itu. Jadi jangan menganggap udah dilihat sama Sundoro atau inspektor mobil, udah pasti aman. Enggak, tetap harus cek sendiri. Kalau bisa nggak usah bawa inspektor mobil lah, bawa inspektor dari pihak lain aja biar lebih aman, ya nggak? Kalau dari saya nanti dikiranya kongkongan ya gitu. Kongkongan. Padahal nih inspektor paling top nih. Kalau Bang Surya kita walaupun teman, kalau beberapa kali Fair-fairan ya? Iya, nggak jadi beli mobil itu udah berapa Fair-fairan. kali. Sampai yang bekas nabrak rugi 20 juta. Iya, itu Nah, pernah nanti, tuh. Ya nanti kita ngobrol aja di agak ademan dikit nih, ini ada agak panas ya. Ya udah, nanti kita lanjut lagi. Kita pindah tempat dulu nih. Sip. Yuk. Kita lanjut. Nah, ini Sienta V-nya kalau emang yang mau lihat-lihat ya, bisa datang ke Om Surya. Ini benar-benar teman saya waktu dari awal ya, saya jadi inspektor. Awal-awal buka sharingnya sama dia tuh. Awal-awal buka sharing sama Om Surya. Jadi bahkan video awal pun YouTube Ya. yang udah saya hapus ada beberapa Almas. Almas Nah, masih video ada. Almas sama Om Surya ini. Almas kalau lihat kalau masih Ras ingat sudah ya. dihapus ya? Ras sudah yang dihapus. udah laku Iya. gitu. Udah dihapus. Karena banyak takut. yang nanya sih ya. Ya, yang pertama itu terus udah gitu ada bekas benturan kan yang Iya. di tuh nggak marah. Om Surya nggak marah ya Apa waktu adanya. mobil Kita review. pun kita jual apa adanya. Ada bekas benturan karena dia kalau jual pasti ngomong kalau ada minusnya. Nih, bannya ini masih 2016 ya. Produksinya ya. Ini udah mulai getas ya. Emang kalau udah 5 tahun bagusnya diganti bannya biar lebih aman juga nih. Kalau bodi sih kalau terlihat mulus, tapi buat yakinin tinggal datang sendiri dan bawa inspektor independen yang menurut kalian dipercaya ya. Jangan bawa inspektor mobil. Ya Jangan kalau bawa. gue kan gitu ya. Jangan bawa inspektor mobil karena habis dilihat-lihat sama gue gitu. Jadi di sini saya nggak mewakili inspektor mobil ya, ini mewakili diri saya pribadi. Nah, ini saya emang lagi main sama Om Surya, pengen sharing-sharing banyak banget. Nah, ini mobil yang Innova G Luxury-nya. Mungkin nggak bisa saya videoin full. Ya lagi-lagi nggak bisa, kalian kalau mau datang tinggal lihat sendiri aja. Ini bannya tebel semua, 4 partnya tebel. Joknya itu udah rubahan ya. Udah paten. Tuh. Manual, tinggal sisanya mesin dan kaki-kakinya tinggal dicek sendiri, bekas tabrak banjirnya tinggal tes cek sendiri, datang sendiri. Bang Surya welcome kok. Dia bawa inspektor. Konsumen mau bawa inspektor 30 juga boleh. Bebas. Nggak marah ya. Pede lah kita. Pede ya, karena jualnya padanya. Cocok ambil, nggak cocok Pulang. ya udah pulang aja gitu. Ya udah. Punya gue masih nyala kan ya yang biru ya? Nyala kan? Punya lu mah nyala. Punya gue nyala ya? Nyala. Ya udah. Nah, tadi udah lihat-lihat mobilnya, sekarang saya mau ngobrol-ngobrol banyak sama Om Surya nih. Ngobrol santai ya. Ngobrol santai aja ya kita, Pak. Jadi kalau saya tuh dulu kenal sama Om Surya itu 2019 ya. 2019. 2019 saya tuh lempar
postingan di Facebook. Hmm. Grup jual beli. Ya kalau nggak itu terus ikut gabung. Ikut Nah, itu gabung. dari situ dia masuk. Nah, itu dari situ kena pertama kali transaksi. Pertama kali transaksi itu mobil Ayla, R3 juga. R3 juga yang R3 dibeli ya. sama Cinta Mobil ya. Cinta mobil. Iya. Waktu itu Ayla sama Mocil ya? Seva Iya, dulu tuh ID. pertama kali transaksi itu dibeli sama Seva, terus saya belanja juga mobilnya Ayla waktu itu Ayla juga. R Deluxe ya? Ya Deluxe suka ngasih stok juga dulu juga sama saya maklarnya dia ini. Dulu beli CR-V juga. CR-V. Iya, CR-V kan dari saya gua beli kan. CR-V dari Sindoro. Info dari Sindoro. Iya. Untungnya gede kan? Woi, Iya. jos CR-V. Untungnya gede. Barangnya cakep banget dari dia mah. Enak kalau barang dari dia kita nggak usah ngecek. Nggak bisa ngecek, aman karena Aman pasti. saya mah sealer pintu gantian aja kadang mundur. Mobil Bang Surya yang tadi kita sempat ceritakan juga sama. Jadi dulu pernah ngecek Sienta, harganya Sienta masuk Kia, nih. ha. Cuman gara-gara pintu kanannya gantian jadi Pintu saya kanan harus depan. mundur. Ya karena emang yang saya nggak mau mengecewakan perusahaan yang udah mempercayain saya gitu kan. Karena takutnya ada kedepannya malah ada jadi masalah gitu. Iya, padahal aman minor banget tuh ya kalau Banget, menurut saya sih ya. Cuman satu Bang Satu Surya aja nggak pintu. tahu ya. Dulu bisa. Bang Surya nggak tahu itu sealer itu gantian. Dia belum Iya. tahu, akhirnya saya pas dicek. Nah sekarang udah tahu kan? Iya. Udah tahu. Itu ternyata akhirnya yang punya juga ngaku asuransi. Asuransi kan Gantian yang punya asuransi. ngaku. Cuma ini dikit asuransi ganti satu pintu. Tulangannya bagus semua ya. Bagus semua, makanya di mobil nggak ada aneh-aneh. Nggak Pas ada. cuman pas kok pintu ya, cuman ya gitu balik Ya. lagi waktu dulu tuh emang saya benar-benar orang yang sangat concern ngejaga sih. Sebenarnya nggak ada masalah, saya juga pernah beli kok. Ya waktu di Mocil tuh bagasi kap mesin gantian, pintu gantian, tapi tulangnya aman semua, tapi tetap diambil. Karena kebetulan emang trade in kan kalau Iya. itu. Itu aja abis lu nggak jadi ngangkat bendera lain yang Tahu ngangkat. tahu dia dibeli sama bendera lain gitu kan. Karena itu emang nggak masalah, cuma Nggak memang masalah. ya balik lagi. Dan Bang Surya pun nggak marah ya. Nggak masalah lah. Dan dulu waktu saya bikin jasa inspeksi itu dulu awal-awal videonya kan pakai punya Bang Surya juga. Jadi Iya. saya dulu pakai mobil taksi kan waktu itu Iya. yang warna kuning. Ada tuh bekas tabrak banjir itu. Terus pakai ras udah saya hapus karena mobilnya udah laku dan itu mobilnya ada benturan sebelah kanan waktu Sebelah itu. kanan. Nah, terus Almas masih ada. Masih ada Almas, videonya. ya, Sampai video sekarang ada. masih banyak tuh viewersnya tuh. Masih banyak tuh naik terus. Dulu mah nggak ada yang nonton kan. Iya. Yang nonton berapa? 500 kok. Setelah 6 bulan kemudian tiba-tiba yang nonton sampai ratusan ribu. Gitu. Iya. Dulu sama Almas dan videonya sama Bang Surya tuh waktu kita. Jadi udah sering banget udah sering banget lah transaksi gitu. Waktu itu videoin Almas itu ingat banget gue minta tolong Bang Sundoro ini ngecekin Alphard. Oh iya, Alphard Kita yang mau nggak ngecek jadi beli. Alphard ya, itu pun nggak jadi. Nggak jadi beli PR banyak banget. PR-nya banyak banget. Emang kalau sama Sundoro mobil isinya PR aja ya. Iya. Nggak ada Inspektor yang jelek-jelekin mobil ya. Top. Kagak. Bukan ngejelek-jelekin, tapi detail banget. Ketahuan semua CR-V dosa. mau beli juga nggak jadi pernah kan. Yang metiknya jeduk. Iya. Sampai nyundul-nyundul. Metiknya jeduk. Wah, harganya masuk banget. Tapi Harganya habis masuk. ditengok, jangan Jadi- bang katanya oke. Kalau gue Karena Sundoro bilang jangan mundur. Saya tahu karakter Bang Surya dulu tuh pernah ada kejadian masalah metik ya. Matic. Jadi ada traumatik sendiri kerugian karena metik. Dulu itu beli mobil apa? HRV Special Edition 2019. Nah, beli HRV Special Edition 2019 itu ternyata Bekas bekas jedur. itu tabrakan Parah. parah banget kan bekas tabrakannya. Harga masuk nih, saya dulu waktu Masuk banget. masih jadi appraiser dulu tuh saya masih jadi appraiser. Harga masuk dong. Ya udah. Saya datang ngecek, datang ngecek, nanti Bang Surya bilang, "Kemarin pedagang bilang mobil ini bekas tabrak," kata Bang Surya kan. Terus saya cek lagi, bener. Nah, jadi setelah dicek ternyata bekas tabrak, apronnya aja las-lasan sampai belakang aja. Dan ada tetesan oli di bagian metik. Waktu itu Bang Surya bilang apa? Drip shaft-nya ya? Enggak, waktu itu sempat bawa ke Honda juga. Orang Honda bilang itu mounting transmisi. Oh, mounting transmisi kan. Jadi kayak agak geter kalau Getar ditarik. emang, oh iya. Iyalah, itu Dikiranya mounting transmisi, Mounting jadi transmisi dikira. udah mounting transmisinya getar, terus metiknya ada tetesan. Saya bilang ngecek, ini bukan colek karena ini bukan drip shaft, ini oli metik. Setelah Iya. dicek ternyata emang metiknya kena CVT. CVT-nya udah kena. Bongkar waktu itu CVT-nya dibongkar, bagian dalamnya udah kegerus CVT-nya. Nah, jadi kalau kita akselerasi sih, bukan kecepatan tinggi. Jadi kalau dari jalan santai kita bejek gasnya, tuh dia kayak agak geter, rrrr, gitu. Kelewat
beli mobil bekas tabrak berarti belinya normal dong angkatannya ya. Belanja Ya, normal gitu ya di angka segitu ya, umum lah. belanja normal untuk harga pedagang ya. Ya harga pedagang gitu ya. Cuman ternyata setelah dicek Bekas tabrak. bekas tabrak dan Waktu ngambil pun itu ya kayak dikerjain juga sih ya. Jadi nggak apa-apa diceritain. coba aja gitu. Jadi waktu itu ngambil, lihat dari iklan, ih harganya masuk nih, kita tengok gitu, datang langsung buru-buru, sampai sana juga udah ada yang ngecek juga tuh. Udah ada yang cek. Udah ada yang ngecek juga, kayaknya sih ya pedagang juga, entah itu pedagang, entah medi gitu, ngecek. Nah terus saya udah curiga sebenarnya sama itu mobil gitu, terus saya nanya-nanya sama yang punya, dia bilang enggak kok ini cuma gini, tapi saya udah curiga. Terus dia nggak banyak mau ngomong, dia sosok sibuk aja nelpon gitu, nelpon aja terus bilang iya datang aja di sini lagi dicek loh. Itu nafsu saya ya, nafsu lihat barang murah. Terus kayaknya wah banyak yang ngejar gitu ya. Wah jadi karena nafsu tadinya udah mulai curiga-curiga, udahlah barang murah hajar gas gitu. Kita bayar. Karena mainan psikologi juga ya. Iya. Ini rebutan ternyata. Rebutan. Berarti kan aman kalau psikologinya ini nggak mau si ini mau. Iya, takut nggak kebagian barang, wah takut dibeli sama orang lain, harga masuk banget. Ya udah, waktu itu kita bayar. Ternyata sampai rumah pas sudah pikiran tenang nih ya, tanpa tekanan. Kalau di lapangan tadi kan banyak tekanan tuh, ya. banyak orang lain, orangnya ditanya juga begitu gitu kan. Ya, pas di rumah begitu deh, wah aduh, beli mobil bekas tabrak nih. Tambah lagi makin yakin pas udah ngecek ke rumah. Mau beli soalnya kan. Dulu kan mau beli harganya Iya, masuk. harganya Tadinya masuk. mau diangkut buat kantor itu. Ya akhirnya setelah itu dijual rugi berapa tuh? Habis itu saya jual, saya taruh lagi di iklan, terang-terangan saya jual mobil bekas tabrak. Terang-terangan saya Jujur jual. deh, Iya, Bang saya Surya tuh bilang jujur apa banget. adanya, itu rame, yang datang juga masih pedagang-pedagang semua. Akhirnya itu saya jual dengan rugi 20 juta. 20 juta. Waktu itu saya beli 260. Terus 10. 260, padahal pasaran waktu itu ya pasaran kalau pemakai itu di 290 lah, 285, 290. Saya beli 260. Habis itu saya jual 240. Ya karena Bang Surya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumatan. Kita lanjut lagi ya yang tadi minus 20 juta ya. Minus 20 juta. Jadi satu mobil minus 20 juta loh ya. Jadi jangan cuma manis-manisnya doang. Namanya usaha pasti ketemu pahitnya ya. Itu ngapainnya ya benar. 20 juta. Itu 20 kepikiran nggak? Ya awal-awal mau kepikiran. Ya tapi untungnya dalam sebulan itu ya nggak minus lah. Nggak minus, Ketutup sama penghasilan yang lainnya yang plus gitu kan. Tapi emang keuntungan jual beli mobil bekas di rumah itu gede ya? Ya kalau bilang gede mah relatif ya. Orang ada yang bilang 50 juta baru gede, berapa juta gede. Ya gimana kita nyukupin aja sih. Mulai dari mana? Dari modal berapa dulu? Jadi sebenarnya mulai bisnis mobil kayak gini nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Dulu mah masih karyawan kita, masih karyawan, kerja kantoran ya, kerja di bank. Tapi dasarnya dulu gue tuh punya mindset mau punya mobil nggak mau nyicil. Karena kalau nyicil kan ya kita tahu sendiri, kita orang bank, wah bunga buat nyicil tuh ternyata gede. Bunganya tinggi ya. Bunganya tinggi. Nah sedangkan mobil kan harganya nyusut. Mobil kan bukan kayak tanah, kayak rumah yang harganya naik. Tapi dia penyusutannya gede. Nah terus masa udah penyusutan gede kena bunga lagi. Jadi dulu gue punya duit berapa, itulah dijadiin mobil. Mobil pertama dulu beli 50 juta. Oh, mobil apa tuh? Mobil kuda diesel. Waktu itu tahun 2015. 2015. Beli harga 49 juta. Nggak nyampe gocap. Oh enggak. Tahun depannya dijual. Ya karena gitu. Begitu ada bonus pengen upgrade gitu. Jadi tahun depan dapat bonus. Kita jual. Ada untung lebih tuh. Padahal mobil segitu ngejualnya nggak sengaja untuk niatan cari untung. Tapi pas dijual untung. Nah jadinya dari situ mulai tuh besoknya lagi 2 kali jualan untung semua terus. Jadi ya udah berasa kenapa nggak dijadiin aja nih gitu kan. Jadi masih kerja udah mulai tuh jual-jualan satuan. Tapi akhirnya di tahun 2019 nih ngambil keberanian untuk udahlah fokus resign. Karena emang udah rasain kan ada untungnya gitu. Jadi 2019 tuh baru fokus beneran dagang. Kerjaan di bank udah kita tinggalin. Tahap dari 2015 mulainya ya, ada 4 tahun loh jedanya itu. Jadi 2019 baru full resign tuh. Full, bener-bener jualan aja sekarang. Soalnya kita kenal juga 2019. Kita kenal 2019, itu gue baru full-fullnya lah jagang. Iya 2019 akhir apa 2020 pokoknya. 2019 akhir kita Iya kenal. 2019 akhiran. Sebelum COVID. Ya sebelum Covid pokoknya lah kenalnya itu.
Ya jadi emang dagang mobil bekas ada untungnya ya, kadang juga ada ruginya, tapi yang penting hasil akhirnya. Mudah dalam 1 bulan itu kalau bisa plus lah ya, jangan sampai rugi terus. Dalam artian ya kayak gitu, kita minimal ya. Kita kan dalam dunia mobil bekas kan namanya fisik mobil harus dicek, minimal kita ngerti lah fisiknya. Terus jangan sampai kita kalau kita yang nggak tahu dikibulin sama orang-orang yang ya dikibulin lah, bilangnya bagus-bagus, ternyata enggak, setelah kita beli kita jual agak susah gitu. Betul. Jadi minimal ada edukasinya, makanya di inspektor mobil pun apa yang gue share itu sangat bermanfaat buat orang-orang main banget. Mobil bekas. Bener banget. Kalau mau usaha mobil bekas, video-video yang saya share itu sebenarnya itu bermanfaat banget buat dagang itu ya. Itu ilmu basic. Jangankan buat orang yang ya pemakai yang cari mobil bekas ya, buat pedagang sendiri pun, saya sendiri pun sampai detik ini masih terus belajar. Iya, bener. Cara ngecek mobilnya ya, macam-macam. Cuman masalahnya kayak gue ngerti ngecek mobil gitu ya. Tapi dagang males. Jadi dia dagangnya males. Iya. Karena passionnya bukan di situ. Iya. Tahu diri kalau saya lihat ngecek mobil, aduh, kesempurnaan isinya nggak bakal dapat ya. Jadi susah gitu kan. Susah bener. Apalagi nama Sundoro sendiri, nama gue sendiri susah. Nih kalau gue beli mobil terus ada apa-apanya, pasti kan orang-orang ya bisa ngegoreng dengan bagus atau ngegoreng di hancur-hancurin kan. Orang kalau udah nama dia udah mobil bagus, perfect ternyata, gitu. Ternyata kan gue beli mobil juga santai-santai aja, ternyata ada minusnya atau apa. Ya diomongin atau apa itu cukup berat sih, makanya saya nggak sampai sekarang nggak jualan mobil bekas gitu. Sampai sekarang padahal bisa sih, cuman males aja kan. Dulu gurunya pernah kita racunin, dulu sempet nyobain, tapi emang passionnya dia bukan di situ. Pernah sekali kan, untung 5 juta waktu untung itu. padahal lo waktu itu. Tapi, ya. Sirion ya. Sirion waktu itu. Tapi ya tetap aja emang nggak seneng gitu. Karena banyak juga pemain-pemain baru tapi dia itu nggak ngerti kondisi, cuman karena lihat temennya jual beli mobil dapat untung atau apa. Ya minimal punya basic lah, kayak ngecek sealer ya. Ngecek sealer gitu, ngecek mesin kan bocor atau enggaknya kan ada duitnya ya nggak? Iya, bocor kan sering bener. Kita iniin bocor, ada duitnya, ada budgetnya gitu. Kalau kita ngepres mobil gitu kan, misalnya oh ini mobil harga sekian, perbaikannya buat sekian gitu kan. Jadi kita tahu budgetnya, ya kurang lebih kayak gitu untuk pedagang-pedagang pemula. Jadi kalau yang mau main mobil bekas sebenarnya kan ada untungnya lumayan juga ya, karena mobil bekas itu sangat seksi gitu, menggeliat ya, seksi banget bisnisnya mobil bekas itu. Bukan cuma dijual belinya, bahkan di pinggirannya buktinya kayak jasa inspeksinya, jasa cariin mobilnya, jasa maklarnya gitu. Banyak pinggirannya yang jasa servis mobilnya juga. Jasa servis, body repair, bisnis otomotif mobil apalagi. Salon detailing, banyak. Ya kalau kita nggak punya modal bisa jadi maklar, mediator dulu kan. Cuman ya emang kalau maklar sama mediator kita seenggaknya harus rajin ya itu. Gue nggak bisa, dulu kan sering ya, itu berat, harus rajin, harus ngecat, rajin balesin, rajin share, rajin negosiasi kayak gitu. Nah itu kalau emang yang nggak punya modal biasanya larinya ke jadi mediator dulu kan. Kita cuma modal ngechat atau share kayak gitu. Modal ngetemuin orang ya. Biasanya rata-rata yang dari mediator terus punya kumpul baru dia main mobil bekas satuan gitu ya. Ketika udah jadi mediator, jadi sebenarnya ya tanpa modal pun bisa bisnis mobil bekas dari mediator gitu. Kalau tanpa modal ya jasa inspeksi juga tanpa modal nih. Ya kan gue bangun tanpa modal gitu kan, istilahnya modalnya modal ya udah jalan dah. Dulu kan modal badan doang, inspektor mobil kan gue jalan doang tuh, nggak pakai alat apapun. Jadi saya dulu tuh pertama kali nggak pakai alat apa-apa. Iya. Sekarang udah banyak alatnya. Sekarang lengkap ya. lengkap sekarang alatnya. Kalau dulu mah nggak pakai alat, pede aja sendiri gitu kan. Ya karena yakin ya alat itu kan sekedar penunjang ya, sebagai bukti validasi, ada data, ada mata juga, karena nggak semua orang mungkin percaya sama mata, dia butuh data yang akurat. Nah untuk balik lagi ke mobil bekasnya lagi nih, ini kan yang tadi kita sempat sharing di bawah kan, harga mobil bekas ini lagi naik terus ya bener. Sebenarnya ya kalau kita sadarin ya, 2021 sama 2022 harganya kan udah naik hampir 15 sampai tadi aja 20 juta tuh Sienta yang di bawah. Iya. Naiknya dari 2021. Dari sebelum Covid bahkan lebih tinggi sekarang. Iya.
Orang banyak yang bilang, wah itu karena dulu kan COVID, harganya turun. Betul, itu betul. Tapi kenyataannya harga sekarang lebih tinggi dari harga sebelum COVID. Iya, dari 2019. Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Ini emang naiknya gila-gila. Naiknya lebih tinggi. Kalau di kemarin kan posting di Instagram tuh masalah Biante. Lu kemarin ngecek Biante Pak Surya. Aku berapa? 150. 150 juta, gila Biante. Dan yang beli masih pedagang lagi. Iya, dulu saya nawar 2021, masih ingat saya tuh Iya. di Mocil ya. Saya di Mocil nawar itu 130 apa 127 tuh. Ah, iya. Jualan buat 135 kalau. 135 dulu jualan. Sekarang 160 berapa? 25 juta tuh naiknya. Bukan Sekarang showroom rata-rata jual 160. Iya, iya. Itu yang non Sky Active ya, 2012 tuh Iya, belum dulu Sky Active. kemarin yang dicek kan ada penyakit-penyakitnya yang saya kasih tahu, itu laku segitu loh. Laku segitu. Harga naik. Katanya Biante susah laku kan. Tapi fast moving juga. Kalau sekarang mobil banyak kan fast moving Pas kayaknya. moving, nggak nyampe sebulan ya. Karena padahal retail ya, harga retail. Yang beli showroom ya. Yang beli masih pedagang juga Iya, yang showroom, beli tapi masih punya pedagang ada pesanannya dia. Ya jadi emang mobil bekas lagi naik. Nah, untuk faktor-faktornya nih Bang Surya, menurut Bang Surya apa nih selain tadi di bawah masalah mobil baru nih? Kan pasti ada faktor lain dong. Faktor lainnya ya tadi ya udah diceritain. Yang pertama ya faktor COVID itu kan dari tahun lalu ke sekarang jadi lebih naik. Sekarang ekonomi orang udah bagus lah, udah daya belinya meningkat. Daya belinya meningkat ya otomatis orang nafsu belinya lebih tinggi. Lebih tinggi. Nafsu belinya lebih tinggi, mobil baru harganya setinggi itu tetap dibeli. Dibeli. Tapi orang yang punya kapasitas ya duitnya segitu aja larinya ke second mau nggak mau. Jadi ya dia udah. Ya faktornya itu sih. PPNBM udah nggak ada, mobil barunya harganya udah naik banget. Kalau inflasi dolar naik sih ya nggak terlalu ya. Nggak Inflasi kan teman maksudnya harga naik. Jadi mobil yang sama di tahun mobil sama produksi tipe tahun sama, tipe sama produksi tahun sama tahun 2021 sama 2022 itu lebih mahal 2022. Coba yang paling kerasa banget Innova ya. Innova, Jazz RS tuh. Freed. Gila, 2013 dulu jual 2014 RS, ingat gak yang warna silver? 140 kan? Iya. Sekarang berapa coba 2014? 165 ya? Segituan. Gila. Naik 15. Model lama kan? Model lama kan yang warna silver yang Model joknya lama. hijau biru waktu itu ditawarin kan? Model lama itu, belum yang baru. Gila kan? Naiknya Jazz. Gila banget naiknya Jazz. Yes. Innova juga tinggi banget naiknya. Tinggi. Jadi emang banyak faktor. Inflasi kurang ya kalau inflasi. Enggak sih. Selain terus daya belinya emang tinggi, terus stok mobilnya juga mungkin lebih sedikit ya. Ya Mungkin kalau ya? yang naiknya cukup tinggi kayak Jazz, Freed itu ya karena kan peminatnya banyak ya. Peminatnya. Tapi barangnya discontinue. Iya, barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Terus kayak Innova yang manual itu ya khusus di Jabodetabek ini kan udah mulai langka. Oh, iya. Jadi harganya juga ikutan naik. Tapi peminatnya masih banyak. Nggak tahu kenapa ya. Manual itu Innova malah lebih mahal. Iya sih. Unicorn terus startup. Nah jual itu beli, juga jadi berpengaruh juga. dia berani tinggi-tinggi loh. Mereka berani beli harganya tinggi-tinggi. Lagi perang harga lah intinya mereka tuh. Mereka tuh perang harga. Jadi kalau contohnya nih ya, saya jual 100 nih, terus dicek sama Bang Surya. Bang Surya nawar 90 contohnya. Nah nanti saya nunggu nih, kan ada banyak nih marketplace atau unicorn atau startup jual beli. Datang kan. Nunggu dia nawar, oh ternyata dia berani 92. Saya cari yang kesini 93. Ternyata ada juga yang nekat 100. Padahal harga pasarannya 105 gitu kan, jualan di pasaran 105. Jadi akhirnya mereka beli 100, harga jualnya naik lagi. Nah, akhirnya mungkin itu salah satu juga bisa bikin yang faktor harga naik gitu ya. Iya, betul. Dan ngelihat fenomena itu kalau kita ngecek ke leasing sendiri pun pencairannya naik loh sekarang. Iya, pencairan naik. Pencairan leasing naik. Karena ya mereka pun ngikutin harga pasar. Kalau mereka nggak naikin, ya mereka juga nggak dapat kan? Nggak dapat, pasti pindah ke yang lain. Dulu juga sama, kadang leasing kan kadang ngikutin harga jualan showroom juga. Betul. Keuntungan dari marketplace yang berani beli mahal itu buat pedagang satuan atau rumahan kayak gini apa nih? Ya keuntungannya tadi saya udah jelasin ya. Karena mereka bersaing harga, mereka berani bayar tinggi-tinggian. Jadi kalau buat saya sih yang jual satuan dengan modal terbatas ya malah untung. Karena apa ya, kita jadinya kita tinggal bilang, wah nih si Car bayar segini.
Ini Siol berani segini, lu berani lebih nggak? Gitu. Iya, gitu. Dan mereka perang harga tuh. Jadi kita jadi supplier aja ya. Iya, Ya, negatifnya ya begitulah. Ya begitulah, Emang ya sekarang benar. cari unitnya makin susah. Iya. Cari barang makin susah karena makin cepet kan caplok-caplokan kan di lapangan. Makanya kita kalau ada unit masuk buru-buru aja Iya, kejar cepet udah. banget. Transfer DP. Habis itu DP-nya hilang. Iya. Itu juga minus-minus ya. Itu ngalamin. Iya kan? Lempar DP. Lempar DP sejuta. Sejuta. Habis itu maklarnya nggak bisa dikabarin. Ya udah Hilang resikonya. Itu ada dari dulu ya. Zaman dari dulu ada lah pokoknya ya. Nah, untuk keuntungan per mobil itu berapa sih maksudnya? Waduh, ditanya dapurnya. Aduh. Kalau dulu sih ya zaman baru-baru main, dulu kita ya namanya pedagang rumahan ya, nggak kayak showroom. Kalau showroom kan operasionalnya gede, dia harus sewa ruko, sewa apa, bayar pegawai, listriknya segala macam. 35% lah. Mereka kalau showroom itu rata-rata ya, kalau kita ngobrol sama teman-teman yang punya showroom, ngambil untung rata-rata 10% ya. Iya. Ya kalau harga mobil 100 juta, untungnya 10 juta. Kalau showroom sih biasanya rata-rata 10% berarti 10%. Tapi kalau gue sendiri sih nggak pernah matokin. Oh iya. Nggak pernah matokin harus 10% gitu. Harus nggak pernah. Pokoknya ada untung, ya untung lebih dikit. Apalagi kalau barang misalnya nih belum nyampe 24 jam baru ngambil, langsung ada yang nawar, dicegat di jalan. 3 juta lepas gitu ya. Ada untung lebih dikit ya udah lepas Lepas aja, aja, kenapa gitu. enggak gitu kan. Sama ada untungnya, nggak harus lah nargetin 10% atau 5% pun kadang nggak nyampe 5%, Iya. kita lepas juga. Toh selama udah ada untungnya, Ya benar, yang penting ada profitnya. ada profitnya gitu. Kalau per bulan nih ya, bisa jualan berapa Tetap mobil? digali ya. Per bulan ya jual berapa mobil nih? Per bulan itu kalau sekarang sih ya udah mulai nargetin minimal 7 lah. 7 ya sebulan tuh nggak banyak. Minimal. Tapi kalau rata-rata sih sekarang udah mulai masuk 10 unit 10 lah. unit tuh. Ini 10 masih Rata-rata. 10 unit aja udah puluhan untungnya loh. Ya taruhlah kalau dibilang berapa sih rata-rata, taruhlah rata-rata satu mobil 5 juta. 5 juta lah taruh kali 7 30-an berarti kan ya. 30 juta. Kalau yang telaten kan. Kalau kayak saya gini boro-boro satu mobil aja udah malas nyari mobil lainnya. Kemarin jual Sirion udah malas. Udah males. Iya, saya beli mobil juga sama Bang Surya kemarin. Tuh mobil yang udah di endorse ya. Iya, udah ada isinya mobilnya. Udah jadi duit mobilnya. Dijual juga nggak ada rugi. Nggak ada duit. Mobil bekas itu emang sangat seksi pokoknya. Mobil itu sangat seksi, bisnis yang sangat seksi kalau kita gali dari sisi-sisi sampingnya pasti ada aja gitu kan. Ya. Nggak cuman dijual belinya gitu kan. Banyak banget sekarang buktinya aja inspektor ya. Inspektor itu apa ya? Manpowernya sedikit, tapi kebutuhan industrinya lagi naik. Kebutuhan industrinya lagi naik gitu. Kayak kemarin aja gue harus nyari inspektor itu susah banget. Nih baru-baru sekarang ini aja karena ada beberapa yang bubble bisa gue tarik gitu. Ada yang oleng kan? Nah, pada riset, pada Itu yang oleng juga gara-gara perang harga tadi tuh ya kayaknya. mungkin Ya? bisa jadi oleng karena perang harga. Itu oleng terus ya saya tarikin kan. Karena mereka kan udah ada basic inspektor. Tarik tinggal disamain, tinggal belajar pakai alatnya, Iya. tinggal belajar ya apa metode atau visinya biar sama itu. Ya kayak gitu. Kalau selama ada ordernya nggak oleng sih. Kalau oleng kita emang nggak bakar duit karena emang nggak pakai ya emang bisnis gini aja. Tapi ngerasain kan, maksudnya itu karena permintaannya banyak kan. Permintaannya banyak. Permintaannya banyak. Jadi semua ngikut dari pedagangnya sendiri ngerasain permintaannya banyak. Jadi semenjak gue bikin video-video yang di Instagram itu banyak juga akun-akun atau orang-orang yang akhirnya berani mulai juga bershare video-video yang terbuka kayak gitu. Kan kalau nge-share kayak gitu kan mental ya. Harus siap Kita harus- hajar mentalnya. Ya, ngejas mobil Ya. asal tembak di situ. Kalau orang yang nggak terima kan, wah lu Ya, gini dibully. gini. Iya, Dibully kalau netizen kan ya. nggak peduli ya karena nggak peduli omongan mereka. Iyalah. Ya biasa dia bilang amatir atau mekanik. Belum apalah goblok atau apa atau ya, itu mah udah biasa. Nah akhirnya setelah gue up kan mulai ikutan banyak juga yang yang mulai bikin kayak gini dan ternyata ya rezeki itu ada aja. Mereka pasti kan dapat order di sini juga dapat order. Gue share apapun ya mungkin mereka bisa ngikutin dari pola yang gue pakai, pola inspeksi yang gue pakai, terus kayak saran rekomendasi perbaikan kan gue doang dulu awal-awal. Sekarang kan udah mulai banyak
yang pada bikin. Sebenarnya ya seneng aja gitu, woi orang rame nih jasa. Iya. Karena gue sendiri ngecek mobil itu kayaknya baru cuman 1% setiap transaksi nih ya, 1 tahun nih ya, transaksi itu ada 1 juta mobil, 1 juta transaksi. Berdasarkan data yang pernah gue ini pas gue masih kerja di startup, Oke. jadi gue tahu kan, Oh, oke, dia nge-share datanya itu. Valid ya datanya tuh ya? Iya valid, 1 juta transaksi. Banyak ya? Itu yang terhitung dengan catatan transaksi itu melalui 4 Oh. penjual, ke pedagang, ke showroom, ke penjual lagi. Ke pemakai lagi. Pemakai langsung. 4 kan? Jadi kalau kita bagi 4 berarti 1 tahun ada 250.000. Bagi 4 kan 1 Iya, juta, iya. Tadi 1 juta 250.000. kan? Berarti inspektur mobil setiap bulannya itu ada 12.000 mobil yang transaksi bisa diinspeksi. Sementara inspektur mobil itu cuma ngecek 500. Per bulan cuma 500, masih ada